Assalamualaikum. Hai, selamat malam, Mam. Selamat bergabung di Instagram Live teman Ibu Milenial, teman Bumil. Apa kabar, Mams, hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menyapa Mams. Sudah tahu nggak sih kalau hari ini adalah Hari Keluarga Berencana Nasional? Mungkin beberapa dari Mams baru tahu nih saat ini juga. Nah, jadi bertepatan dengan Hari Keluarga Berencana Nasional, yuk kita bahas seputar kontrasepsi. Topiknya kali ini adalah pentingnya bicara kontrasepsi untuk perencanaan keluarga. Mams perlu tahu nih bahwa perencanaan keluarga yang baik akan berdampak pada kebahagiaan keluarga. Karena dengan perencanaan keluarga, Mams dan suami bisa memutuskan kapan siap untuk menjadi orang tua dan berapa banyak anak yang diinginkan. Sehingga bisa memiliki keluarga yang lebih terencana, sejahtera, dan bahagia. Nah, mengetahui kesehatan reproduksi dan kontrasepsi merupakan langkah awal untuk menentukan kebahagiaan keluarga ini. Dan salah satu metode kontrasepsi yang bisa menunjang tujuan perencanaan keluarga adalah pil KB. Pilihan kontrasepsi ini selain mudah juga memiliki manfaat tambahan yang menyenangkan, yaitu bisa menjaga kecantikan dan tetap langsing. Tapi apa aja yang harus diperhatikan agar Mams bisa ber-KB cantik dan tetap langsing? Nah, untuk mengulik topik ini lebih lanjut, sebentar lagi saya akan terhubung dengan seorang objin, yaitu Dr. Ferry Darmawan SPOG. Selain itu, senang sekali nih di kesempatan istimewa ini, Instagram Live Teman Bumil didukung oleh Bicara Kontrasepsi dari Bayer. Bicara Kontrasepsi adalah platform digital berupa website dan media sosial yang membahas seputar kontrasepsi. Bicara kontrasepsi dikhususkan bagi perempuan Indonesia agar bisa mendapatkan edukasi tentang kontrasepsi. Jadi untuk Mams yang ingin tahu lebih banyak tentang kontrasepsi, langsung saja kunjungi www.bicarakontrasepsi.com dan juga follow media sosialnya di Instagram yaitu @bicarakontrasepsi.id. Kayaknya udah cukup nih pembukaannya. Sambil menunggu Dr. Ferry untuk bergabung, saya ingin nyapa-nyapa Mams dulu. Terima kasih untuk Mams yang sudah bergabung di Instagram Live Teman Bumil pada malam hari ini. Sambil menunggu Dr. Ferry bergabung, saya juga ingin mengajak Mams untuk memberikan feedback atau mungkin masukan atau saran pengen ngobrol apalagi nih tentang kontrasepsi. Jadi kan pasti Mams punya banyak pertanyaan, ingin tanya kontrasepsi. Mungkin ingin selanjutnya Teman Bumil membahas tentang apa di Instagram Live-nya. Nah, boleh Mams tuliskan ide di kolom komentar supaya nanti bisa dicatat oleh tim Teman Bumil dan nanti akan kita bantu untuk wujudkan karena pastinya juga perlu didukung dengan narasumber dokter yang terpercaya. Selain itu, Mams juga bisa bertanya seperti biasa dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa ya, sertakan dengan keterangan seperti usia Mams atau mungkin riwayat kesehatan atau riwayat kehamilan dan lain-lain. Juga nanti spesialnya adalah akan ada sesi bertanya langsung dengan dokter. Jadi Mams bisa langsung live bertiga dengan dokter. Jadi bisa sekalian langsung tanya nih. Oke, terima kasih nih untuk para Mams yang sudah bergabung. Halo Dokter Ferry, selamat malam. Selamat malam Mbak Ira, selamat malam teman Bumil, Mams, selamat malam semuanya. Senang banget Iya, malam ini ketemu lagi sama Mbak Ira. Terima kasih Mbak Ira. iya dokter. Senang banget juga kayak Dokter Ferry termasuk dokter yang sibuk tapi selalu punya waktu untuk teman bumil ya dok ya. Selalu untuk teman Bumil biar kita bisa sama-sama belajar ya Mbak Ira ya. Iya benar. Sama Dok Mams ini semuanya. Mm-mm. iya. Nah, ini kan pada hari ini adalah Hari Keluarga Berencana Nasional, Dok. Mungkin banyak Iya, yang belum tahu, makanya iya, kita mengangkat topik seputar kontrasepsi atau pentingnya bicara kontrasepsi untuk perencanaan keluarga. Mungkin iya. sebelum saya mulai tanya, Dokter Ferry ingin memperkenalkan diri atau mungkin ingin menyampaikan topik keterangan singkat seputar topik kita pada malam hari ini. Silakan, Dokter. Halo, selamat malam Mams semua. Em, Perkenalkan, nama saya Dr. Ferry Darmawan, spesialis obstetrik dan ginekologi. Saya berpraktek di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, kemudian ada di klinik Pusat Fertilitas Bocah Indonesia, dan di Rumah Sakit Sate Negara. Senang sekali, Mams, malam ini adalah Hari Kontrasepsi Nasional. Mungkin kita akan berbicara kontrasepsi bukan cuma untuk Mams yang butuh aja ya, Ya, karena kontrasepsi ini kemungkinan semua Mams akan butuh, cuma waktunya ya, kapan, nah itu ya Mbak Ira ya. Kita iya akan bahas benar. tuh nanti itu ya Mbak Ira ya. Iya, iya. Kadang-kadang memang harus didengerin dulu baru mungkin kepikiran gitu ya, Dok ya. Iya, betul, betul. Iya, baik dok. Ini saya sudah punya beberapa pertanyaan untuk Dokter Ferry. Kita mulai aja dok. Iya. Sebelumnya pengen tanya dulu dok. Yang dimaksud dengan family planning atau perencanaan keluarga itu apa sih dok? Seperti apa sih family planning itu? Mungkin banyak yang nggak ngerti. Dan kenapa ini penting untuk dilakukan bagi setiap keluarga dok? Oke Mbak Ira.
Terima kasih. Jadi kalau kita ngomongin soal family planning, apalagi buat millennials nih ya Mbak Ira ya, kan kita selalu pengen bahwa hidup kita itu akan semuanya punya plan yang baik begitu. Iya, Jadi mulai dari financial planning ya, itu ada di jadi bagian dari hidupnya millennials begitu. iya, Termasuk juga family planning nih. Family planning iya, adalah salah satu usaha untuk kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita juga begitu Mbak Ira. iya, Jadi kalau kita bicara mengenai kualitas hidup, artinya kita juga mau mengatur seberapa besar sih keluarga nanti yang kita mau punya gitu Mbak Ira. Apakah kita iya, mau punya satu anak atau kita mau punya dua anak ya? Moms mulai yang belum punya anak mulai berencana nih mau punya berapa iya, anak karena tentu itu nanti keterkaitannya dengan perencanaan finansial juga Mbak Ira, kemudian iya, perencanaan mau tinggal di rumah yang ukurannya berapa, iya, berapa iya, budget buat hidup kita di apalagi kalau tinggal di Jakarta gitu ya Mbak Ira ya, itu iya, mungkin punya satu anak nambah lagi biaya gitu, nambah satu anak nambah lagi biaya gitu. iya, Nah ini iya, jadi iya. family planning itu adalah bagian dari perencanaan keluarga untuk mengatur seberapa anak yang diinginkan, kira-kira kapan mau punya anaknya, dan berapa jarak usia anaknya Mbak Ira. Gitu. Dan kontrasepsi adalah bagian dari family planning begitu Mbak Ira. Oke, jadi punya anak bukan sekedar cuma lucu-lucuan aja gitu ya dok ya? Betul, betul Mbak Iya, Ira, betul. iya, iya, Mm-mm. iya. Nah ini pasti kan banyak yang bingung dok, kapan ya harus mulai family planning dan langkah awalnya apa sih untuk menentukan perencanaan suatu keluarga? Ini boleh dong dok dikasih gambarannya gimana dok? Nah kalau misalnya kapan mulainya, sebenarnya begitu udah mulai berencana mau nikah nih Mbak Ira. Iya, Atau kalau misalnya moms yang lebih teliti lagi begitu, kadang-kadang udah merencanakan kan, saya mau nikah umur segini begitu. iya, Saya mau nikah umur berapa, nanti saya mau punya anak di usia berapa. Nah, iya, sejak ketemu sama pasangan mulai dibicarakan, sama calon pasangan mungkin ya Mbak Ira ya. Nanti iya, saya kalau misalnya nikah sama kamu, saya pengen punya anak dua atau saya pengen punya anak satu aja ya. Nah, iya, itu perlu dikomunikasikan tuh berdua ya iya, karena tentu kalau kita ngomongin family planning kontrasepsi itu adalah keputusan berdua Mbak Ira begitu. iya, iya, Nah, em, iya, iya. ini penting juga nantinya dengan perencanaan kira-kira moms terlalu tua atau terlalu muda nggak sih kalau misalnya nanti mau hamil gitu. Oke, Misalnya oke, kalau misalnya usianya terlalu muda ya family planningnya adalah untuk mempersiapkan fisik, iya, mempersiapkan fisik dan mempersiapkan mentalnya Mbak Ira untuk iya, siap jadi papa mama, siap jadi iya, orang tua begitu. Kalau iya, misalnya usianya terlalu tua, mesti aware juga apakah nanti kalau terlalu tua punya anak bisa menikmati atau terlalu beresiko begitu. Nah ini yang iya, perlu perlu moms sama dad untuk belajar Mbak Ira ya karena iya, family planning kelihatan kedengarannya gampang gitu ya iya. tapi ternyata nggak semudah itu sebenarnya Mbak Ira. Oke, iya, iya, iya. Nah, jadi tadi dokter sempat menyebutkan kalau salah satu elemen dari family planning adalah kontrasepsi. Nah, pasti juga banyak yang nanya, kapan ya saya sebaiknya dan pasangan ini membicarakan kontrasepsi dan mulai memakai kontrasepsi? Ini kapan sih dok sebenarnya waktunya dok? Baik. Em, Tentu kalau kita ngomongin soal kontrasepsi ada beberapa pertimbangan ya Mbak Ira. Misalnya kalau moms mulai nikah di usia yang lebih muda, kontrasepsi ini tadi bertujuan untuk menunda kehamilan. Ya, Tujuannya apa? Supaya mungkin moms sudah siap secara mental, siap secara fisik untuk hamil begitu. ya, Uh, ya. Tujuan kedua adalah untuk mengatur, Maira. Kalau Oke, misalnya Mams sudah punya anak gitu ya, Mams pengen ngatur nih, berapa lama sih Mams mau punya anak berikutnya gitu. Misalnya ya, saya mau jarakin 5 tahun atau mau jarakin 3 tahun begitu. Nah kalau kita ngikutin program pemerintah kan ada yang namanya 1.000 hari pertama kehidupan, Mbak Ira. ya, Ya sudah sering iya, dibahas kayaknya sama teman Bumil juga ya Mbak Ira ya iya tentang dok, 1.000 HPK ini ya. Nah, 1.000 HPK iya, ini juga salah satu yang jadi apa? Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk memilih kontrasepsi. Karena kalau misalnya anak-anak kita jarak yang terlalu dekat, itu juga kurang optimal begitu. Mbak Ira mungkin iya. pernah dengar penyakit kwashiorkor, Mbak Ira? Wah, ini saya baru dengar nih dok. Ini apa nih dok?
marasmus, kwashiorkor gitu, penyakit zaman Iya. dulu tuh sering dibicarakan tuh tentang Hmm. kekurangan nutrisi. Kwashiorkor itu Oke. penyakit kurang nutrisi atau busung lapar kan zaman dulu orang bilangnya gitu ya. Sekarang kan stunting, Mbak Ira, Oke. lebih trending ya. Iya. Iya. Busung Iya. lapar, kwashiorkor itu, kwashiorkor marasmus. Kalau kwashiorkor dari bahasa aslinya itu adalah penyakit ya, itu dari bahasa Afrikanya penyakit karena kakaknya sudah punya adik lagi begitu. Jadi nggak dapat perhatian Oke. yang. Nah itu salah satu tujuannya 1000 hari pertama kehidupan, mengatur jarak dari kakak dan adiknya supaya kualitas hidupnya semuanya kita pengen yang paling baik begitu, Mbak Ira. Iya. 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 Benar. Iya. Karena setiap Nah anak tuh sama pasti. satu lagi. Iya. Iya, Silakan oh dokter. sorry Mbak Ira. Silakan. Satu lagi kalau tujuan kontrasepsi adalah untuk mengakhiri mengakhiri perencanaan untuk punya anak lagi. Nah itu pilihannya adalah kontrasepsi mantap. Tapi yang kita Hmm. mungkin kalau teman-teman di teman Bumil kebanyakan masih muda-muda, kita masih ngomongin soal menunda dan mengatur jarak antar kehamilan, gitu Mbak Ira. Iya, iya, iya. Supaya kita bisa jadi orang tua yang baik untuk setiap anak yang kita lahirkan ya dok. Jadi bukan kakaknya doang yang dapat perhatian penuh, tapi adiknya juga gitu ya dok ya. Betul, betul sekali Mbak Ira. Iya, Betul iya, iya sekali. dok. Nah, pertanyaan selanjutnya udah tahu nih kapan. Terus sekarang pasti bingungnya adalah gimana ya dok cara memilih kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan keluarga ini dok. Ini gimana dok sebenarnya? Ini pertanyaan yang sering banget nih Mbak Ira. Pertanyaan Iya, yang sering banget ditanyain sama pasien kita, sama pasien saya. iya, Pilihnya gimana sih dok? Kan pilihan iya, banyak sekali gitu. Kalau kita bicara soal kontrasepsi, ada pilihan kontrasepsi yang sifatnya untuk kontrasepsi yang sifatnya mekanik, artinya menghindari pertemuan antara sperma dan sel telur, begitu. Ada iya, juga sifatnya kontrasepsi yang sifatnya hormonal, artinya mengatur iya, supaya telur itu tidak dilepaskan, tidak terjadi ovulasi. Kontrasepsi yang mekanik, contohnya IUD, kondom, ya. Kemudian ya kalau yang lebih yang di luar negeri ada yang bilang soal Pessarium vaginal cap gitu, tapi hmm, nggak trendy di Indonesia, jarang orang yang memakai itu, ya diafragma itu jarang yang pakai. Atau iya, kontrasepsi hormonal, Mbak Ira. Kontrasepsi hormonal juga iya, banyak pilihannya. Dari yang iya, paling sederhana dan paling gampang, Mbak Ira, yaitu pil. Ya, itu sederhana, gampang, ya, efek sampingnya relatif kecil, sampai yang relatif perlu ke tenaga medis, misalnya suntik begitu, iya, ya, atau iya, susuk. Susuk juga biasanya kalau susuk dipakainya untuk yang sudah punya anak kali Mbak Ira ya, karena biasanya iya, yang pengen mengatur untuk penundaan begitu. iya, Kira-kira itu iya, pilihan-pilihannya Mbak Ira. Nah, iya. pilihan mana yang paling cocok buat moms? Nah, ini yang perlu didiskusikan sama dokternya moms. Ya, Oke. memilih kontrasepsi itu sama mungkin seperti memilih pasangan hidup Mbak Ira ya. Mesti banyak yang Hmm, dipertimbangkan begitu. benar, Ya, benar, benar. semakin dipertimbangkan dengan lebih matang, pilihan itu juga semakin baik biasanya. Iya, iya. Baik, dokter. Nah, ini kan kita lagi berbicara tentang kontrasepsi, dan ini tentu nggak lepas kalau misalnya ngomongin kontrasepsi adalah pilihan metodenya. Dari salah satu dari banyak pilihan itu kan salah satu yang terkenal atau mungkin pastinya Mam sudah tahu adalah pil KB, Dok. Nah, ini banyak Ya. info beredar kalau pil KB itu memiliki kelebihan dibanding kontrasepsi lain dan dapat mendukung mendukung perencanaan keluarga dengan baik. Nah, itu kenapa sih, Dok, bisa kayak gitu? Kenapa pil KB ini punya manfaat lebih dibanding metode kontrasepsi yang lain, Dok? Jadi lagi-lagi tadi Mbak Ira yang saya sampaikan mengenai pil KB ya. Ya, Pil KB ini relatif sederhana, ya, cuma diminum aja gitu ya. Kalau misalnya sudah mau berhenti ber-KB, tinggal stop minum pil KB-nya. Ya, oke. moms dan pil KB itu biasanya return untuk kembali suburnya itu sangat cepat, Mbak Ira ya. Walaupun antar kontrasepsi Ya, biasanya cepat, tapi salah satu yang paling cepat adalah pil KB. Dia cepat untuk bisa langsung hamil lagi begitu di oke. stop. Nah, kemudian cara minumnya juga sederhana, pemakaiannya sederhana, cuma diminum aja. Efek samping, nah, Hmm, terutama Mbak Ira, kalau kita ngomongin soal pil KB yang lebih oke ya di zaman sekarang ini, ada pil KB modern yang memang sangat menguntungkan buat moms begitu. oke. Dia bisa mengurangi malah dulu kan kalau orang bilang kalau pil KB nanti jerawatan dok begitu ya Mbak Ira. Mbak Ira Iya, pernah dengar begitu? Iya, banget, Dok. mungkin Mams juga punya pengalaman begitu ya. Iya, Ini
pil KB yang lebih modern cenderung justru memproteksi moms dari Oke. jerawat begitu, lebih bikin moms lebih tetap cantik begitu ya Mbak Ira ya. Iya. Kemudian mungkin ada juga yang mendengar nanti kalau pil KB bikin jadi gemuk dok begitu. Hmm. Nah, ini juga pil KB yang modern, em, tidak membuat badan jadi gemuk, sebenarnya nggak membuat badan jadi Iya. gemuk. Pil KB itu jadi kambing hitam biasanya Mbak Ira, ya disalah-salahin tuh bikin jadi Iya. gemuk KB-nya. Padahal memang moms yang nafsu makannya jadi lebih meningkat. Kemudian juga dia mengurangi adanya resiko-resiko untuk PMS ya, Iya. premenstruation syndrome gitu. Nah, pil KB yang modern ini mengurangi semua itu Mbak Ira. Ya, selain juga dia juga mengurangi Oke. pada jangka panjang untuk resiko terjadinya cancer-cancer seperti endometrial cancer dan ovarian cancer. Hmm. Nah, yang salah satu pilihan untuk pil KB modern ini yang ada isinya drospirenonnya Mbak Ira, ya. Drospirenon ini Oke. jadi kalau kita ngomongin pil KB gitu Mbak Ira, yang kontrasepsi pil kombinasi, dia terdiri dari dua hormon. Ada yang Oke. isinya progestinnya, ya. Progestinnya, ada yang isinya estradiolnya. Setiap pil KB ada dua itu Mbak Ira. Nah, pilihan Oke. bahan baku progestinnya ini semakin modern, biasanya semakin nyaman untuk moms dan efek samping ke tadi ya, bikin agak-agak bulat Iya. ya atau bikin jerawatan itu jauh lebih Hmm. rendah dan tetap bikin moms tetap cantik begitu Mbak Ira. Oke, jadi intinya adalah itu mitos ya dok kalau yang bilang kalau minum pil KB itu pasti bisa bikin gemuk dan jerawatan. Itu mitos ya dok ya. Sebenarnya mitos, bisa mitos bisa benar juga Mbak Ira. Pada pil KB yang lebih klasik, pil KB yang lebih zaman Iya. yang ada di zaman-zaman sebelumnya itu memang turunan dari progestinnya, dari turunan dari testosteron. Nah ini kadang-kadang membuat ada yang Iya. beberapa moms yang jadi jerawatan begitu. Kalau gemuk sih sebenarnya mitos Mbak Ira. Yang mungkin adalah sedikit Oke. lebih edem atau sedikit lebih sembab gitu ya. Jadi lebih sembab, Oke. jadi lebih sembab di pipinya, di hidungnya gitu, jadi lebih sembab. Terus merasanya karena lebih sembab jadi lebih gemuk begitu Mbak Ira. Karena dia ada efek meretensi cairan. Nah, di pil KB yang modern ini, itu lagi, tadi lagi. Efek-efek itu biasanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pil KB yang ada di zaman-zaman sebelumnya Mbak Ira. Di generasi yang lebih terdahulu ya. Mm-mm. Oh. Oke, oke, Mm-mm. oke. Jadi jangan sampai salah ya dokter tukar karena tidak semua pil KB itu sama ya dok. Nah ini saya juga baru dengar nih karena ternyata Mm-mm. pil KB zaman dulu dan ada juga namanya pil KB modern. Nah pastikan juga mikirnya orang mikir ah minum pil KB gampang tinggal diminum saja. Tapi sebenarnya apa sih dok tata cara yang benar untuk minum pil KB supaya proteksi yang kita inginkan tuh dapat gitu dok? Nah ini triks ya Mbak Ira ya, triks ya. Ya, Beberapa mom suka, Mbak Ira pernah nyoba pakai pil KB, Mbak Ira? pernah dok. Apa yang jadi masalahnya apa waktu kalau pakai pil KB? Masalahnya satu lupa. Hmm. Jadi makanya harus Lupa, dipasangin remindernya gitu. Tapi dengan itu betul, terbantu banget sih. betul. Ya. Mungkin di teman Bumil ada ya, di aplikasi teman Bumil ada reminder untuk minum pil KB nggak sih Mbak Ira? Lupa saya. Di Nggak ada apps-nya sih dok teman kalau Bumil. untuk itu. Tapi bisa mungkin Hmm? di set sendiri di ponsel masing-masing karena kan pasti ada fitur alarm atau Iya, reminder ya dok. Jadi sebenarnya sih itu betul. bukan jadi satu masalah ya. Betul. Memang Iya, lupa ini jadi salah satu masalah yang sering dikeluhkan ya sama pasien. Kalau iya, minum pil tiap hari nanti lupa dok, takut dok. Kalau lupa takut jadi iya, dok, begitu ya. Nah, iya. sebenarnya triksnya adalah coba ditaruh pil itu di tempat yang memang setiap bangun pagi mami langsung lihat gitu. Oke. Beberapa literatur atau penelitian bilang bahwa disesuaikan dengan kegiatan harian masing-masing. Yang biasanya kita setiap hari Oke. nggak lupa tuh kan sikat gigi gitu Mbak Ira ya. Iya. Nah, ditaruhlah di dekat tempat sikat gigi. Jadi setiap kita mau sikat gigi kita minum tuh pil itu. Nah, itu salah satu trik Oke. supaya ingat. Oke, oke. Trik tadi juga boleh dipasang reminder di handphone, silakan boleh. Mau bisa punya banyak cara untuk ingat-ingatin gimana caranya supaya nggak lupa. Termasuk juga libatkan pasangan, ya, kasih tahu sama Iya. suaminya. Kalau kamu bantuin aku ngingetin
aku pakai pil KB, nanti aku kasih hadiah malam gitu ya. Itu boleh juga dicoba. Iya, iya, iya. Yang pasti adalah kuncinya adalah harus diminum di waktu yang sama setiap hari gitu ya, Dok ya. Kalau pil kontrasepsi kombinasi, range jarak kira-kira 3, 4, 5, 6 jam itu masih boleh, Mbak Ira, ya. Oke. Um, jadi, tapi ya sebaiknya di waktu yang sama, begitu. Iya, Sebaiknya di waktu yang sama, tapi range untuk miss sekitar 2, 3 jam, 4 jam ya nggak apa-apa lah masih. Kalau iya, mami ternyata lupa minum pil KB di hari yang sama, di satu hari terlewatkan, iya. Mom bisa minum di hari berikutnya 2 pil sekaligus pagi dan sorenya begitu. Tapi kalau Oke. misalnya terlupa 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya harus pakai ganti metode, tambahkan metode kontrasepsi kondom gitu, misalnya yang mekanik itu Mbak Ira untuk Iya. mencegah kebobolan ya, untuk mencegah kebobolan Oh, gitu. iya, iya, iya. Jadi sebagai pencegahan tambahan ya, Dok, supaya kalau misalnya memang sudah punya family planning tertentu, ya bisa Iya, dicegah supaya nggak ada yang terjadi di luar rencana gitu ya, Dok ya. Nah, betul, ini kan betul. kalau ngomongin kontrasepsi itu pasti disarankan untuk jangan lupa kontrol ke dokter atau bidan. Nah, kapan sih, Iya, Dok, harus melakukan kontrol ke dokter ketika kita menggunakan pil KB? Apalagi ini kan lagi masa pandemi, Dok. Keluar rumah kayaknya ya ampun kayak mau keluar medan perang, Dok, takut. Nah, ini ada nggak, Dok, tipsnya? betul. Di masa pandemi ini memang saya selalu tetap saran juga moms untuk tetap di rumah aja ya, Mbak Ira ya. Iya. Kalau nonton IG live kita gitu ya di rumah aja lebih aman ya Mbak Ira ya. Nah, Iya, jadi kalau pakai pil KB mungkin mungkin yang biasanya yang dikerjakan sama moms and sama Dedi adalah pas awal pemilihan iya, ya. Biasanya iya, itu perlu diskusi dengan dokter dan setidaknya ada pemeriksaan screening atau pemeriksaan penapisan untuk melihat apakah moms ada masalah-masalah yang memang ada kontraindikasi atau iya, tidak cocok begitu ya bahasa gampangnya dengan pil KB. iya, Tapi biasanya sih kalau secara umum pil KB ini relatif aman untuk kebanyakan perempuan gitu. iya, iya, Waktu iya, pas iya, awal diskusi ini biasanya kita diskusikan, biasanya kita ketemu di waktu hari haid di awal-awal siklus haidnya. Nah, biasanya setelah itu kalau misalnya mams memang terasa cocok, ya silakan lanjutkan saja. Nggak usah iya, kontrol-kontrol begitu. Ya, iya, sampai iya, mams memang memutuskan untuk punya anak, untuk hamil. hmm, Tinggal di stop iya, ya. Atau kalau iya, misalnya di hari-hari ini biasanya dokter kasih akses untuk bisa apa sosial media, WhatsApp, Instagram, DM gitu silakan dimanfaatkan. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sederhana bisa ditanyakan di sosial media atau di WhatsApp-nya gitu ya. Nah, iya, ini cukup memudahkan Mbak Ira. Jadi kadang-kadang yang kalau misalnya tadi kita ngomongin soal kontrasepsi yang lain ya Mbak Ira ya, selain pil gitu, misalnya suntik ya setiap bulan atau suntik 3 bulan, itu moms mesti ketemu tenaga medis at least 1 bulan sekali. Nah, hmm, ini juga iya, iya, kadang-kadang ya berarti ada perlu keluar untuk konsul begitu, perlu keluar untuk keluar dari rumah ya di hari-hari begini perlu terpapar ada resiko terpapar dengan COVID gitu ya. Em, tapi semua pilihan diserahkan ke moms ya, biasanya Mbak Ira. iya, Semua pilihan diserahkan ke moms and dad. Cuma kita biasanya merekomendasi pilihan-pilihan yang trendy, pilihan-pilihan yang iya, nyaman Mbak Ira ya, pilihan-pilihan yang iya, nyaman. Dan apalagi untuk moms milenial yang masih belum punya anak ya, misalnya baru 1 tahun nikah nih Mbak Ira, baru satu apa belum belum 1 tahun menikahnya, masih pengantin baru begitu. mhm, Tapi sudah aware sama, oh kita mau mengatur ya punya aliran bahwa um, tidak merencanakan adalah merencanakan untuk gagal gitu ya. Gagal merencanakan adalah merencanakan untuk gagal gitu. Nah, iya, iya, dan memanage dengan baik untuk rencana family planningnya. Dari sejak awal nikah boleh tuh mulai minum pil KB gitu. Ini cukup trendy, cukup masa pemakaiannya cukup mudah dan efek sampingnya relatif sangat-sangat kecil, malah ada efek cantiknya di situ, Mbak Ira, ya mhm, bikin nggak iya, jerawatan, bikin lebih langsing, tetap langsing gitu. Ini silakan aja. Ya, misalnya mau 1 tahun, dok saya baru nikah, umur sekarang baru 20, 20, 23, berapa sih sekarang Mbak Ira? Kira-kira 25-an gitu ya. iya, Belum pengen punya 25-an ya, anak Dok. dulu dok, masih mau Iya, coba karir.
Atau di hari-hari gini dok, mau hamil juga ngeri dok karena pandemi Iya, gitu ya. iya, Nanti kalau misalnya hamil kena COVID, kita ngeri dok. Silakan ber-KB, salah satu pilihan yang trendy itu, pil KB. Itu nyaman sekali, apalagi pil KB yang modern, yang isinya tadi ya, drospirenone ini. Begitu. iya, iya. Dan dia cukup Oh, satu kali ini ada kedatangan ya dok anak-anak ya. pada mau ngikut lihat. Halo, ini Tante Ira. Halo Tante Hai, Ira gitu. Halo. hai. Ada Halo. bintang tamu di sini nih. Yuk, yuk balik 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 balik. Ramai Oke. sekali. Dok, Sorry ini Mbak jadi Ira. pertanyaan, nggak apa-apa dok, ini jadi pasti moms juga pada gemes-gemes nih karena dokter Ferry ternyata udah punya anak dua, dan ini pas banget sama pembahasan kita seputar kontrasepsi. Jadi pertanyaan terakhir saya dok sebelum kita Iya, masuk ke sesi Q&A dengan para moms, yaitu apa sih dok iya. korelasinya manfaat kontrasepsi untuk perencanaan keluarga dok? Jadi pasti kan bingung nih manfaat kontrasepsi dengan perencanaan keluarga itu hubungannya gimana sih dok? Itu mungkin dokter bisa jelaskan dok. Oke. Baik, jadi yang pertama tadi ya soal persiapan. Jadi kalau kita saya selalu sampaikan sama pasien saya, dalam persiapan untuk punya anak itu bukan cuma soal kepengenan aja gitu ya, tapi Iya, itu juga perlu persiapan fisik. Artinya badannya apakah sudah cukup sehat, cukup optimal, cukup kuat untuk bersiap hamil, untuk jadi ibu iya, gitu. iya, Kemudian iya, persiapan iya, mental. Apakah secara mentalitas, secara mentality, moms and dad sudah cukup siap untuk punya anak-anak? Karena punya iya, anak-anak itu bukan sekedar lucu-lucuan lagi Mbak Ira ya. Kita perlu iya mendidik benar. mereka, kita perlu punya Mm, waktu untuk mereka, kita perlu iya, punya punya energi untuk mereka begitu. Ya, iya, iya, ada iya, quotes iya, yang bilang you will lose what you cannot manage ya, termasuk dalam family kita akan kehilangan um, kita bisa kehilangan family kita gitu, bisa kehilangan iya, banyak dari keluarga kita kalau kita nggak bisa memanage atau memplanning dengan baik begitu Mbak Ira. Nah, iya, iya, um, jadi banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, mental, finansial juga Mbak Ira ya, iya finansial betul. nih. Nah, Iya, ini kalau misalnya kita tinggal di kota besar, ini perkiraan dari anak-anak saya ya. Ini di sekolah yang kita kan pengennya sekolah yang bagus pasti Mbak Ira ya. Kita nggak pengen ya sekolah cuma sekolah yang biasa-biasa aja gitu. Atau kita pengennya masa ada sih orang yang kita pengennya disubsidi dok sama pemerintah ya, dikasih KJP gitu. Ya boleh aja kalau memang terpaksa itu it's good, itu bagus iya, ya. Tapi iya, kalau kita bisa lebih meningkatkan, misalnya kita punya financial yang cukup bagus, kita bisa tabung selain kita masuk ke anak-anak kita dipakai KJP, nggak apa-apa juga. Mungkin masih iya, oke, uangnya kita tabung untuk membelikan mereka makanan yang baik, nutrisi yang cukup, begitu Mbak Ira. iya, Ini iya, iya, perlu dipikirkan juga. Jadi kontrasepsi selalu berhubungan sama family, ya. Family planning juga, family planning ini tujuannya juga pada akhirnya adalah untuk mendapatkan kualitas hidup yang cukup nyaman untuk moms and iya. dad gitu. Iya, iya. Jadi istilahnya adalah kalau misalnya kita punya perencanaan keluarga yang kita bangun pun jadi terencana, jadi kita juga bisa terbayang ya dok. Walaupun memang jadi orang tua nggak ada manualnya ya dok, tapi paling enggak kita jadi punya sedikit pet yang kita bentuk sendiri gitu ya dok ya. Betul, betul, betul. Iya, 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 Kadang-kadang kita belajar cuma dari orang tua iya, untuk jadi orang tua. Padahal iya, parenting itu a lifelong study. iya Sama kayak banget dok. kedokteran. Menurut saya parenting itu lifelong study. Jadi Iya, kalau misalnya moms nggak siap buat terus belajar dan moms and dad belum siap untuk terus belajar jadi parents, ya pakai kontrasepsi dulu deh biar lebih nyaman hidupnya begitu, Mbak Ira. waduh, ini bisa jadi quote nih. Kalau belum siap jadi orang tua, sebaiknya kita belajar dulu untuk kontrasepsi supaya bisa family planning gitu ya dok ya. Iya, betul Mbak Ira. Iya, wah ini makin menarik nih pembahasan seputar pentingnya kita bicara kontrasepsi untuk perencanaan keluarga. Ini saatnya dok, saya mulai mengajak para moms untuk bertanya-tanya dengan dokter Ferry. Sudah ada beberapa pertanyaan yang dirangkum oleh tim teman Bumil. Nantinya juga ada Iya. moms yang langsung bertanya kepada dokter hadir di sini. Tapi sebelumnya Wah, saya asik. ingin
mengajak Mams untuk mungkin memberikan saran atau masukan atau mungkin ide pengen ngobrolin apa lagi sih seputar kontrasepsi. Karena setiap kali kita mengangkat topik kontrasepsi di Instagram Live Teman Bumil tuh kayak banyak banget yang selalu Iya, punya pertanyaan. Mungkin Mams punya kebutuhan atau punya ide atau masukan pengennya dong bahas tentang ini, boleh tulis di kolom boleh. komentar, nanti akan dicatat oleh tim Teman Bumil dan akan nanti kita bahas bersama seorang dokter. Baik dok, sudah saatnya nih saya mengajak salah satu Mams yang mungkin sudah hadir di sini untuk bertanya langsung kepada dokter. Pertama yang akan bertanya pada dokter adalah Mams Tami. Mams Tami ini mau bertanya kepada dokter Ferry seputar apa ya? Kita tunggu sebentar, saya sudah mengundang Mams Tami untuk hadir di sini. Halo, selamat Halo malam Mams Mams Tami, Tami. halo, Malam Dokter Ferry dan Mbak Ira. selamat Halo Mams. malam. Iya, Iya, sudah ada Selamat dokter malam Ferry di Mams Tami. sini? ya, saya mau tanya Iya, nih sip. dok. Tadi kan udah dijelasin ya kalau kontrasepsi itu ada berbagai macam. Nah ini Iya, Ya, tuh kira ada tandanya nggak sih dok kalau kita nggak cocok sama satu jenis kontrasepsi gitu? iya. oke, Oke, silakan oke dokter baik. Ferry. Jadi Mungkin Mams Tami. Mams Tami, Mams Tami, pilihan kontrasepsi ini kadang-kadang memang sebelum waktu pas Mams Tami memilih biasanya diskusikan sama Iya. dokternya atau sama tenaga medisnya. Apa apa aja sih Iya. keluhan yang bisa terjadi untuk atau efek samping yang mungkin terjadi? Misalnya kalau misalnya kita bicara tentang suntik 3 bulan gitu ya. Sebagian pasien yang memakai suntik 3 bulan itu ada keluhan ngeflek begitu ya, atau Iya. mensnya jadi lebih jarang datangnya. Atau Iya. kalau misalnya Mams Tami tanya sama dokternya pilihan KB IUD begitu misalnya. IUD ini salah satu efeknya em, pada awal-awal terasa lebih kram gitu ya. Tapi Mams Tami perlu juga tanyakan, misalnya Mams Tami mau memilih kontrasepsi pil yang modern seperti yang ada drospirenonnya ini. Nah, ini juga Iya. ada kemungkinan efek sampingnya biasanya lebih ringan, tapi tetap sampaikan sama dokternya apa aja, tanya apa aja efek sampingnya. Misalnya kalau misalnya um, efek samping pil KB sebenarnya kalau Mbak Ira, Mbak Mstami, sebenarnya kalau kita ngomongin soal pil KB efek sampingnya sedikit gitu ya. Iya. Cuma biasanya akan lebih meningkat kalau mamsnya itu ada pemakaian misalnya lebih gemuk badannya, relatif obesitas atau merokok ya, atau ada penyakit-penyakit penyerta misalnya diabetes mellitus begitu atau kencing manis, itu biasanya kita tetap perhatikan tuh. Uh, Iya. supaya jangan sampai terjadi efek-efek samping. Efek sampingnya jangan sampai terjadi ya. Tapi kalau pil KB kombinasi yang modern, modern contraception ini, pil KB kombinasi, biasanya efek sampingnya sangat kecil, Mams Tami, begitu. Kalau Iya. yang Iya. yang lebih dulu yaitu tadi ada yang bilang kan jerawatan, pakai pil KB kok jadi jerawatan, begitu, yaitu salah satu efek sampingnya. Nah, efek Iya. samping ini juga nanti Mams Tami bisa lihat kira-kira mengganggu apa enggak, mengganggu Mams Tami apa enggak, gitu. Kalau misalnya ternyata mengganggu Mams Tami ya jangan dilanjutkan. Tapi kalau ternyata ada efek samping, misalnya jerawatan, tapi Mams Tami nggak masalah atau Mams nggak masalah ada jerawat begitu, ya silahkan dilanjutkan. Lagi-lagi Iya. dikembalikan ke kebutuhan Mams Tami. Nah, sorry nih Mams Tami, saya terlalu panjang jawabnya. Mams Tami ada concern apa sebenarnya sama pil KB? Sorry sama KB-nya. Saya takut ini aja sih dok kalau pakai jenis gitu terus ternyata tanda-tanda nggak cocok, sadar gitu. Jadi concernnya adalah mungkin ini karena belum memilih dok, tapi takut ada tanda-tanda tidak cocok gitu dok. Oke, karena belum memilih ya. Mams Tami udah punya anak apa Iya. belum? Mams Belum Tami sih sudah dok, punya anak atau belum? Belum. belum. Nah, kalau belum punya anak, salah satu pilihan trendy yaitu tadi pakai pil KB, paling nyaman sebenarnya ya. Iya. Iya. Paling Iya. nyaman, efek sampingnya relatif sedikit ya. Kalau Mams Tami udah memutuskan untuk udah mau punya anak dok, tinggal stop aja KB-nya. Pil KB-nya tinggal stop aja gitu. Iya. Semoga penjelasan dokter Ferry sudah cukup memberikan pencerahan ya Mam. Jadi kalau mau memilih kontrasepsi apa ketika nanti ingin mengatur jarak kelahiran anak atau menunda dulu. Sudah dulu Ya. ini pertanyaannya atau ada yang lagi Terima kasih ditanyakan? banyak Mams Tami. Baik, kita berlanjut dok. Halo, selamat malam Mam Lil Hasnah ya.
Iya, Mam Hasnah aja Mbak Ira. Selamat malam. Baik, selamat malam. Malam Silakan Dokter bertanya pada Dokter Ferry. Ferry. Iya, malam Dokter Ferry. Selamat malam. Iya, tadi saya mendengarkan tuh dok bahwa pil KB itu juga bisa dapat digunakan buat yang pengantin baru lah istilahnya. Nah kebetulan saya ini kemarin tuh sempat istilahnya keguguran gitu dok, jadi harus kosong dulu dan saya dan suami tuh sepakat untuk kita perencanaan dulu deh, mungkin kami masih sebenarnya nggak muda juga, kami udah 30 gitu kan, tapi setelah cari-cari tahu nampaknya saya dan suami tuh tertarik gimana kalau coba pil KB aja, karena tadi kan nggak bikin gemuk, nggak bikin jerawat ya dok tentunya. Nah tapi yang mau saya tanyakan dok, karena pertama kali nih dok, baru pertama kali mau menggunakan pil KB dalam keadaan apalagi pandemi lagi naik daun ya dok ya, boleh nggak sih nggak usah berkonsultasi dulu nih, kan kalau tadi penjelasannya udah ada dari dokter, tapi ini saya pertama kali nih dok, boleh nggak tanpa konsultasi ke dokter atau ke bidan saya langsung konsumsi pil KB-nya? Itu pertama dok. Terus kedua, kalau memang harus jatuhnya apa setelah minum terus konsul, baiknya gimana ya dok? Karena saya jujur agak khawatir di sekitar rumah saya aja tuh udah banyak yang COVID gitu dok, gitu seperti itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mam Silakan. Hasnah. Jadi Iya. Mam Hasnah sebenarnya kalau misalnya Mam Hasnah mau langsung minum, kalau paling ideal tentu konsul dulu sama tim medis ya, dokter atau bidan untuk sebelum memakai pil KB ini begitu. Apakah kira-kira ada faktor-faktor resiko yang perlu disingkirkan begitu. Kalau misalnya moms terpaksa banget nggak bisa keluar, mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk konsul online. Di hari-hari ini kan telemedicine sekarang sedang berkembang pesat ya. Jadi moms bisa konsul online. Pemilihan KB sih relatif sederhana. Yang penting adalah penapisan faktor resiko yang ada begitu. Jadi moms bisa diskusi secara online. Kemudian setelah itu ya moms minum. Kalau misalnya ada keluhan atau ada masalah, biasanya bisa disampaikan juga dengan dokternya atau tenaga medisnya. Ya itu jauh lebih nyaman. Ya, walaupun sebenarnya ya moms ya, pil KB itu menurut saya consumer goods gitu ya, banyak yang dijual secara bebas ya, tapi tentu paling ideal kalau kita bicara yang paling ideal, moms diskusi dulu dengan tim medis dulu sebelum pemakaian KB gitu. Oke, jadi bisa by online aja ya dok, nggak harus datang ke bidan, ke klinik atau rumah sakit ya dok? Saya rasa kalau pemilihan KB sih masih bisa secara online. Cuma kalau misalnya KB-nya itu yang memang harus ada tenaga medis yang mengaplikasikan atau memberikan ya, misalnya tadi ya suntik, IUD, susuk. Nah itu kan perlu tenaga medis yang mengaplikasikan begitu. Kalau pil KB sih bisa diskusi online aja cukup menurut saya. Oke, Dicoba dulu efisiennya ya diskusi dok online. Kalau memang perlu diperiksa ya dilanjut periksakan, tapi kalau misalnya bisa langsung diberikan ya silakan, boleh aja itu. Oke, baik dok. Dokter. Semoga cukup menjelaskan ya Mam Hasnah ya, penjelasan Dokter Ferry ya. Iya, terima kasih banyak Dokter Ferry, terima kasih Terima Mbak Ira kasih atas Mam Hasnah. pertanyaannya. Iya, Terima kasih, Mam untuk Hasnah. pertanyaannya. Sudah ada satu lagi nih yang siap-siap untuk tanya dengan Dokter Ferry. Kira-kira langsung nanya apa nih ya? Kita lihat dulu apakah sudah ada Mams Ana di sini yang siap untuk bertanya. Sepertinya belum. Oke, karena belum, saya saatnya bertanya pertanyaan yang sudah dirangkum oleh teman Bumil di kolom komentar, Dok. Pertanyaannya cukup banyak. Saya pilihkan yang paling terbanyak adalah, Dok, dari Mams Nadia. Dok, kalau belum nikah tapi sudah aktif secara seksual, apakah boleh pasang IUD? Ini pertanyaan yang tricky nih, Mbak Ira ya. Tentu kita akan diskusi juga efek samping dan apa namanya efek samping dan kenyamanan untuk pasang IUD ya. Kalau mau apakah boleh, pertanyaannya kalau boleh atau enggak, tentu itu tergantung dari pasien begitu. Iya. Tapi dengan biasanya paling ideal kalau kita bicara sama pasien ya paling ideal dengan pasangan ya, paling dengan pasangan artinya dengan suami sebenarnya ya. Iya. Ya. Iya. Nah,
tentu salah satu yang tidak nyaman pada pemakaian IUD pada perempuan yang masih belum menikah adalah resiko tidak nyamannya itu harus Oke. diperiksakan lewat vagina begitu. Nah, Iya. concern yang biasanya saya sampaikan juga Mbak Ira, IUD ini tidak ideal kalau misalnya moms aktif seksual dan punya lebih dari satu pasangan, gitu Oke. ya. Iya. Atau pasangannya punya lebih dari satu pasangan, ya. Iya. Ini kita bicara di konteks kota besar di mana banyak yang aktif secara seksual tapi tidak belum menikah begitu ya. Nah, tentu kita sampaikan seperti itu Mbak Ira. Nah, yang pilihan apa yang biasanya lebih nyaman Mbak Ira? Yaitu tadi pil kontrasepsi itu jauh lebih nyaman dibandingkan dengan pemakaian IUD ya. Iya. Karena pada perempuan yang aktif seksual dan belum menikah, apalagi ada resiko untuk terjadinya sexual transmitted disease gitu ya, penyakit seksual menular, tidak disarankan untuk memakai IUD karena IUD bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi di organ di organ rahimnya, uterusnya, gitu. Iya. Jadi memang ini termasuk tricky ya dok, karena mungkin kondisinya tidak seperti umumnya, jadi sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter dan juga pasangan gitu ya dok ya. Betul Mbak Ira. Iya dok. Ini pertanyaan cukup banyak dok, saya coba lagi untuk pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Mams yang langsung ingin bertanya pada Dokter Ferry. Sekarang ada Mams Ana nih, sudah siap-siap, semoga koneksinya baik, kita bisa langsung terhubung. Iya, selamat malam Mams Ana. Malam. Halo Mams Ana, selamat malam. Iya, silakan. Ingin bertanya apa pada Dokter Ferry? Malam. Gini dok, kalau saya kan pemakai IUD, kebetulan saya udah nggak pengen punya anak lagi gitu loh. Nah, tapi misalnya saya lepas IUD gitu loh, ingin istirahat dulu gitu misalnya, apakah peluang kehamilannya cepat gitu loh dok? Kembali suburnya itu apakah cepat setelah lepas dari IUD? Terus IUD kan ada dua, ada yang hormonal dan tidak yang non hormonal. Bisa ada bedanya nggak untuk mengembalikan kesuburan itu, lebih lama yang mana gitu, lebih cepat yang mana gitu loh dok? Iya. Terima kasih Mams Ana. Silakan, Mams Ana, kalau misalnya IUD itu salah satu kontrasepsi yang cepat kembalinya ya. Begitu Mams Ana lepas, kalau Mams Ana lagi pas masa subur, ditengok sama bapak, bisa cepat jadi itu. Jadi hati-hati ya Mams Ana ya. Kalau Mams Ana pengen untuk tidak punya anak lagi, sebaiknya langsung pakai KB yang lebih mantap. IUD sebenarnya kalau Mams Ana cukup nyaman, silakan dilanjutkan begitu ya. Silakan dilanjutkan IUD-nya. IUD antara yang ada hormonnya dengan yang tidak ada hormonnya relatif sama. Bedanya harganya yang satu lebih mahal, yang ada hormonnya, dan ada ya harganya lebih mahal, tapi dia punya efek menenangkan di rahimnya ya. Di endometrium dia menenangkan endometriumnya, dan biasanya mengurangi juga masalah nyeri haid begitu. Tapi ya itu tadi, dua-duanya kalau misalnya returnnya cepat ya. Jadi Moms Ana, kalau misalnya Moms Ana udah nggak pengen punya anak lagi, pilihannya boleh lanjutkan IUD-nya terus atau pakai kontrasepsi mantap yang lain, misalnya steril gitu ya, atau tubektomi atau vasektomi, bapak yang di steril gitu. Nah itu silakan pilihannya Moms Ana. Tapi jangan Moms Ana lepas tapi Moms Ana nggak pakai proteksi, nanti jadi lagi, bahaya nanti ya. Jangan. Iya. Oke, terima kasih. Baik, sudah cukup jelas ya. Terima kasih Dokter Ferry jawabannya, dan terima kasih untuk Mams Ana yang sudah bergabung. Mari kita lanjutkan dok tanya jawabnya, karena pertanyaan dari para Moms cukup beragam nih dok. Selanjutnya pertanyaannya adalah dari Mams Sarah. Mams Sarah bertanya, dok saya lagi hamil anak pertama dan setelah melahirkan ingin ber-KB, tapi usia 38 tahun dan bingung nih sebenarnya pilihnya apa. Kalau kayak gitu tuh gimana ya dok? Dengan penentuan usia yang seperti itu dan pemilihan KB-nya tuh apakah harus disesuaikan atau gimana dok? Baik, jadi usia 38 tahun pingin ber-KB ya Mbak Ira ya. Setelah punya anak pertama, tetap kita we have to respect what the patient concern gitu Mbak Ira. Jadi kalau memang Moms ingin ber-KB, silakan, boleh aja. Cuma pilihan KB pasca melahirkan itu beda sebenarnya Mbak Ira. Karena
pilihan KB pada saat menyusui itu beda ya. Oke. Jadi ada KB-KB yang memang safe untuk menyusui. Misalnya pilihan KB-nya ada IUD, kondom, pil menyusui, ya. Kemudian suntik KB 3 bulan. Tidak dianjurkan untuk memakai pil kontrasepsi kombinasi yang ada estradiolnya atau kontrasepsi lain yang ada kombinasi estradiolnya atau estradiolnya ya Mbak Ira. Jadi hanya boleh progestin only, hanya boleh progestin only contraception, hormonalnya begitu. Nah ini sama satu lagi susuk tadi lupa saya sebutkan. Nah, jadi itu pilihan yang moms bisa pilih kontrasepsi itu kalau misalnya moms menyusui. Kalau moms tidak menyusui, tentu kita pengennya menyusui sebenarnya Mbak Ira ya. Kalau nggak menyusui sih pilihannya lebih banyak, tapi saya selalu memotivasi kalau habis melahirkan sebaiknya menyusui. Ya, ASI itu salah satu nikmat yang diberikan sama Tuhan secara gratis buat moms. Ini kalau ASI dimasukkan dalam bagian family planning, ASI itu menghemat banyak uang untuk dalam perencanaan finansial ya, karena hemat biasanya. ASI itu hemat ya, dan ASI itu baik, ASI itu hemat, ASI itu baik, dan ASI itu luar biasa deh, pokoknya banyak manfaat yang bisa diberikan dari ASI ya. Moms Ira tentu sering juga nih udah ngomongin soal menyusui sama teman-teman dari dokter anak dan dokter-dokter yang lain gitu, dari teman Bumil. Ya. Iya. Jadi mungkin diperhatikan dulu masa menyusui atau tidak, karena bisa berpengaruh kalau untuk pemilihan kontrasepsinya gitu ya dok ya. Iya, betul. Iya. Selanjutnya dari Moms Ade nih bertanya, dok saya punya asam lambung, lalu pakai kontrasepsi pil, tapi asam lambung sepertinya jadi tambah parah. Apakah itu artinya nggak cocok dok dengan pemakaian pil KB atau ada faktor lain dok? Memang salah satu keluhan juga yang sering dikeluhkan yaitu ini tadi adanya masalah saluran cerna ya. Triknya adalah moms harus tetap teratur pola makannya ya kalau misalnya punya masalah saluran cerna ya. Biasanya masalah saluran cerna ini lebih terasa lagi Mbak Ira di generasi awal-awal dari pil KB kontrasepsi, pil KB kombinasi begitu. Di pil KB modern keluhan masalah di saluran cernanya relatif ya, bukannya nggak ada Mbak Ira gitu ya. Relatif lebih sedikit, lebih kecil begitu. Iya. Nah ini pas banget nih dokter menyebutkan pil KB modern. Ada pertanyaan dari Moms Ilma, dok sebenarnya pil KB modern itu seperti apa sih? Saya baru dengar. Silakan dok dijelaskan. Jadi pil KB itu selalu diperbarui dari generasi awal ke generasi berikutnya begitu Mbak Ira. Biasanya orang mencari apa namanya mencari bahan gitu ya, yang sifatnya nyaman untuk pemakainya gitu. Nah, dengan semakin berjalannya teknologi semakin baik gitu ya, penelitian semakin bagus. Bahan-bahan ini semakin banyak yang ditemukan, Mbak Ira. Nah, salah satunya adalah drospirenon. Drospirenon ini turunan yang tidak menyebabkan retensi cairan, ya, bikin jadi agak sembab atau gemuk. Kalau misalnya mau bilang gemuk boleh, dan juga tidak menyebabkan gambaran hiperandrogen, misalnya jerawatan, gitu ya, ini enggak. Nah, itulah yang tadi yang disebutkan sebagai kontrasepsi modern, pil kontrasepsi yang lebih modern, yang lebih terkini begitu. Memang harganya ya biasanya ya lebih relatif sedikit lebih mahal, cuma efeknya jauh lebih nyaman begitu Mbak Ira. Dan kalau kita bicara drospirenon ini tabletnya biasanya 21/7 Mbak Ira, artinya 21 hari minum obatnya, 7 hari nggak minum obat begitu. Iya. Jadi bisa tanyakan langsung kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut pil KB modern, nanti ada yang informasi yang akan saya sampaikan seputar ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini cukup banyak pertanyaan seputar IUD. Ada yang mau saya bertanya dok, bisa nggak sih pasang IUD di saat proses melahirkan? Jadi mungkin untuk sesar setelah bayi dikeluarkan, plasenta dikeluarkan, langsung pasang IUD, itu memungkinkan nggak sih dok? Memungkinkan. Teknik ini namanya IUD transcesarean atau IUD post placenta ya disebutnya. Penelitian di
internasional maupun nasional, ya, nih guru-guru saya juga sudah meneliti bahwa bahwa pemakaian atau pengaplikasian IUD post placenta transcesarean itu efeknya hampir relatif sama dengan pemakaian IUD seperti biasa. Oke. Jadi kalau misalnya setelah melahirkan untuk memasang IUD itu dikerjakan dalam waktu secepatnya, Mbak Ira. Jadi setelah plasenta lahir langsung dipasang IUD-nya, gitu. Iya. Tidak bisa ditunda-tunda tuh. Kalau ditunda-tunda nanti dia resiko untuk copot. Ya, kalau misalnya tertunda tidak segera mungkin, artinya harus ditunda sampai 40 hari atau setelah selesai masa nifas, 6 minggu ya, Mbak Ira. Oke, ya dok. Jadi itu memungkinkan dan tinggal dikonsultasikan dengan dokter aja gitu ya dok ya? Betul, betul. Tinggal dikonsultasikan waktu pas nanti tanya mau pas seksio bisa pasang IUD atau langsung atau enggak sama dokternya. Iya, baik dok. Selanjutnya, pertanyaan dari Mams Rani. Dok, saya lagi hamil anak pertama, usia kehamilan 14 minggu di usia 35 tahun. Rencananya ingin punya 2 anak sebelum usia 40. Dan rencananya punya anak dengan jarak 1-2 tahun. Sebaiknya kontrasepsi apa ya dok yang dipakai? Nah, ini berarti kan kontrasepsi setelah melahirkan ya, Mbak Ira. Kita lagi-lagi tadi pilihannya kontrasepsi untuk masa menyusui itu IUD, kondom, pil kontrasepsi menyusui, susuk sama KB 3 bulan ya. Biasanya sih kalau misalnya saya ditanya apa yang paling trendy, IUD sebenarnya kalau habis melahirkan itu paling nyaman ya. Pasang, lupakan. Kapan saja, di mana saja, boleh gitu Mbak Ira. Ya. Oke, ini dok mungkin jadi pertanyaan selanjutnya yang akan saya bacakan dari Mams Dewi seputar suntik. Pertanyaan adalah, dok, jika suntik KB nggak cocok, efeknya apakah seperti ngeflek terus selama 6 bulan? Apakah ini normal? Karena ini mungkin yang dihadapi oleh Mams Dewi sekarang, dok. Ini gimana, dok? Ini mungkin pakai efek, mungkin Mams Dewi ini pakai suntik KB 3 bulan, Mbak Ira ya. Iya. Jadi memang sebagian pasien, sebagian kecil sebenarnya, mungkin sekitar 5-10% pasien yang memakai KB suntik 3 bulan itu karena ada pengaruh ke endometriumnya dari pil KB Progestin Only ini, dia bikin ngeflek Mbak Ira ya. Ini masih wajar, tapi lagi-lagi kalau misalnya Mams rasanya tidak nyaman dengan ngeflek-ngefleknya, silahkan kembali ke dokter untuk didiskusikan apakah ada solusi untuk masalah ngeflek-ngefleknya itu. Baik. Selanjutnya dok, pertanyaannya adalah seputar steril. Dari udah suntik, sudah pil, dan kita ada pertanyaan dari soal steril. Dari Mam Shetty, dok mau tanya, apakah wanita di steril itu mempengaruhi hormon dan produksi ASI? Apakah harus rutin cek ke objin setahun sekali seperti ketika memakai IUD, dok? Enggak, Mbak Ira. Jadi steril, kalau misalnya sudah steril, tidak berhubungan dengan gangguan hormonal biasanya, ya. Oke. Tidak berhubungan sama gangguan hormonal. Kalau memang sudah aman lukanya, nggak usah kontrol-kontrol juga relatif aman, ya. Tentu untuk screening yang lain ya tetap perlu, misalnya pap smear tetap perlu, tapi untuk pemantauan steril nggak terlalu banyak sih biasanya. Oke, jadi sepertinya memang karena udah mantep itu ya dok, jadi mungkin dia juga less maintenance juga gitu ya dok ya. Ya, selanjutnya dari Mams, ya silakan dokter, mungkin mau ditambahkan. Tapi steril lagi-lagi ya, saya ingatkan sama Mams semua, steril itu no turning back, tidak bisa kembali ya. Oke. Walaupun nanti kalau misalnya Mams tanya apakah ada solusi, kalau misalnya udah steril ternyata pengen punya anak lagi, ada solusinya. Tapi sebelum memutuskan untuk steril, lebih baik diskusi dulu yang panjang sama suami untuk memilih steril ini, begitu Mbak Ira. Baik dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Mams Ayu, dok benar nggak sih kalau pernah mengalami FAM itu nggak boleh menggunakan kontrasepsi apapun? FAM boleh. Kalau misalnya mau paling aman, sebenarnya pilih kontrasepsi mekanik antara IUD, kondom itu aman, relatif aman. Kalau mau pakai kontrasepsi hormonal masih boleh, tapi tentu diskusi dulu sama dokternya, Mbak Ira. Oke. Gitu. Iya, karena ada kondisi tertentu yang perlu diperhatikan gitu ya dok ya. Betul Mbak Ira. Iya dok, ini cukup banyak pertanyaannya, tapi mungkin saya minta waktu dulu untuk membacakan pesan dari sponsor pada malam hari ini, yaitu Bicara Kontrasepsi dari Bayer. Jadi ingin membacakan nih
Iya, jadi ingin menyampaikan nih kalau moms harus menentukan kebahagiaan keluarga dengan memilih kontrasepsi yang tepat sehingga moms memiliki andil untuk menentukan nih kapan dan berapa banyak anak yang diinginkan. Saat ini sudah banyak pilihan kontrasepsi yang tersedia, tapi dari sekian banyak pilihan kontrasepsi, pil KB merupakan salah satu metode yang bisa memberikan manfaat banyak karena dia tidak hanya sebagai kontrasepsi yang punya manfaat kesehatan, juga bisa membuat moms lebih percaya diri dan nyaman ketika menggunakannya. Tapi ingat ya, pil KB itu nggak semua sama. Saat ini sudah tersedia pil KB modern yang memiliki kandungan drospirenol. Drospirenol ini mempunyai manfaat tambahan karena dapat mencegah jerawat ringan hingga sedang dan bisa mencegah retensi cairan sehingga berat badan tetap stabil. Jadi dengan pil KB modern dari Bayer yang mengandung drospirenol, moms bisa mendapatkan manfaat tambahannya yaitu dapat ber-KB cantik dan tetap langsing. Seperti yang sudah Dokter Ferry tadi sarankan, jangan lupa untuk berkonsultasi dulu dengan dokter atau bidan kepercayaan moms sebelum menggunakannya. Selain itu, moms juga bisa kepo-kepo atau cari tahu informasi seputar kontrasepsi dengan mengunjungi www.bicarakontrasepsi.com. Selain itu juga bisa langsung download informasi ber-KB cantik dan tetap langsing. Ingin tahu cara mudahnya? Bisa juga langsung swipe up link yang ada di Instastory teman Bumil setelah live ini berakhir untuk mendownload informasi ber-KB cantik dan tetap langsing. Iya, Dok. Ini sudah mendekati sesi akhir pada malam hari ini, Dok. Pastinya nggak lengkap kalau tanpa kalimat penutup atau rangkuman dari Dokter Ferry. Silakan Dokter menyampaikan apa kepada para moms. Jadi lagi-lagi parenting itu adalah lifelong study. Moms harus siap untuk berplanning. Kalau berkeluarga harus siap family planning. Kontrasepsi adalah bagian dari family planning, ya. Moms supaya moms bisa meningkatkan kualitas hidup dalam keluarga, ya. Artinya kita pengen punya anak-anak yang gemilang, punya anak-anak yang cemerlang. Kontrasepsi salah satu pilihannya, ya, untuk family planning. Rencanakan, ya, karena tidak merencanakan artinya merencanakan untuk gagal, begitu. Gagal merencanakan artinya merencanakan untuk gagal. Rencanakan dengan baik, termasuk juga pilihan kontrasepsi moms, ya. Semoga moms selalu, saya sampaikan, punya anak-anak yang gemilang dan dikirimin Tuhan anak-anak yang baik, anak-anak yang gemilang, punya keluarga yang sejahtera, happy, dan harmonis, gitu. Iya. Iya, jadi jangan lupa perencanaan keluarga untuk merencanakan keluarga supaya kita bisa membangun keluarga yang sejahtera, bahagia, dan juga tentu sehat ya, Dok ya. Terima kasih Dokter Ferry untuk penjelasannya dan saya lupa Mbak Ira, jangan lupa pilihannya salah satunya adalah pilihan kontrasepsi pil KB modern yang tadi sudah disampaikan Mbak Ira, nyaman dan tetap cantik ya. Lupa tuh disampaikan. Iya, jangan sampai lupa karena ini bisa memberikan manfaat tambahan ya, Dok ya. Terima kasih Dokter Ferry penjelasannya dan pastinya jawaban Dokter Ferry tadi yang ditanyakan oleh Moms memberikan pencerahan supaya tahu bagaimana sih merencanakan keluarga. Sebelum menutup sesi ini, pastinya saya ingin menyampaikan kembali nih bahwa setelah mendapat arahan dari dokter atau bidan, Moms jangan lupa langsung ingetin suami untuk yuk kita tentukan metode kontrasepsi apa yang tepat supaya menunjang masa depan dan kebahagiaan keluarga. Saat ini sudah banyak pilihan metode kontrasepsi yang tersedia, tapi dari sekian banyak pilihan, pil KB punya segudang manfaat lebih yang bisa membuat moms lebih nyaman ketika menggunakannya. Tapi ingat ya, tidak semua pil KB itu sama karena saat ini sudah tersedia pil KB modern yang memiliki kandungan drospirenol yang bisa memberikan manfaat tambahan seperti mencegah jerawat ringan hingga sedang dan mencegah retensi cairan. Jadi berat badan tetap stabil. Jadi dengan pil KB modern ini yang mengandung drospirenol, moms bisa ber-KB cantik dan tetap langsing. Jangan lupa ya untuk berkonsultasi dengan dokter atau bidan sebelum menggunakannya. Juga bisa cari tahu nih informasinya di www.bicarakontrasepsi.com dan download informasi ber-KB cantik dan tetap langsing. Cara mudahnya juga bisa langsung swipe up link yang ada di Instagram Story Teman Bumil setelah live ini berakhir. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Ferry dan Moms yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Iya Dok, atas nama Teman Bumil dan Bicara Kontrasepsi dari Bayer, saya undur diri. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Dr. Ferry. Teman Bumil, Moms semua, makasih.